Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anaknya Bu Nani yang soleh dan soleha? Kali ini bertemu lagi dengan Bu Nani pada pembelajaran tematik, yaitu tema 3 tentang makanan sehat. Subtema 2 yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Kali ini kita masuk ke dalam pembelajaran 4 dengan muatannya yaitu PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Yuk, mari kita belajar sama-sama. Pertama, kita akan masuk ke dalam muatan PPKN KD atau kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Mari kita mengenal makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut ini. Oke, gambar di manakah itu? Mari simak penjelasannya. Salah satu aktivitas masyarakat yang di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan adalah aktivitas di mana? Di pasar salah satunya. Terdapat banyak perbedaan di pasar, seperti perbedaan suku, agama, usia, dan lain-lain. Pernah kalian ke pasar atau mengenal pasar? Mudah-mudahan pernah ya, Nak. Indonesia ya, negara yang sangat kita cintai. Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan budaya, suku, atau agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu. Kenapa demikian? Nah, mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan agama, suku bangsa, usia, budaya, dan pekerjaan saling membantu dan tetap bekerja sama? Mengapa demikian? Nah, karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Yaitu makhluk yang memerlukan kehadiran orang lain atau tidak bisa hidup sendiri. Ini dia semboyan bangsa kita. Semboyan bangsa Indonesia adalah disebut ya, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, Ibu akan memberikan contoh kerjasama yang menunjukkan sikap yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Antara lain, mari dilihat. Yang pertama adalah menolong tetangga yang mengalami kesulitan walaupun berbeda suku dengan kita. Contoh kedua, melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kita, pernah ikut kerja bakti atau melihat yang kerja bakti? Berikutnya, melaksanakan piket bersama. Dan yang terakhir, contohnya adalah berdiskusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Ini adalah contoh-contoh kerjasama yang menunjukkan sikap Bhinneka Tunggal Ika. Berikut manfaat kerjasama. Apa sih manfaatnya? Oke, yang pertama, pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat selesai. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerukunan juga dengan adanya kerjasama. Dan yang terakhir adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga yang namanya sikap kerjasama ya. Jadi semboyan bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika tetap kita terapkan melalui sikap-sikap tersebut dan tetap terjaga tentunya kebinekaan. Sekarang kita masuk ke dalam muatan IPS KD 3.2 dan 4.2, yaitu aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Sekarang
Masih ingat apa itu pembangunan? Nah, pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidup. Tujuan pembangunan apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ini adalah kedua gambar tersebut bercerita tentang upaya manusia dalam pembangunan sosial budaya. Betul, di situ ada hubungan sosial dan budayanya, dan ini juga salah satu upaya kita dalam membangun atau pembangunan sosial dan budaya. Tentunya banyak juga contoh-contoh yang lainnya. Selain dua contoh tadi, ada juga contoh aktivitas yang mencerminkan upaya kita dalam pembangunan sosial budaya. Yang pertama adalah mengajarkan budaya pada generasi muda. Selanjutnya, belajar membatik. Nah, ini juga upaya kita dalam pembangunan sosial dan budaya. Kemudian, membudayakan semangat gotong royong. Ini pembangunan sosialnya ya. Oke, berikutnya, mengunjungi museum budaya. Pernah berkunjung ke museum budaya? Mudah-mudahan pernah ya. Kalau yang sudah pernah berarti kita turut serta dalam pembangunan sosial budaya. Oke, kemudian mementaskan seni tari daerah. Siapa yang di sini suka tari daerah? Masya Allah, keren ya. Berarti cinta sama budaya Indonesia. Dan kita juga turut berupaya dalam membangun atau pembangunan sosial budaya. Mari kita masuk ke dalam muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Isi pada iklan media elektronik. Ingat kembali ya arti iklan dan perbedaan iklan media cetak dengan media elektronik. Tentunya di mana? Di pembelajaran sebelumnya. Jangan lupa diingat kembali dan dibaca kembali. Dan jangan lupa juga iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci. Ingat ya, kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci merupakan apa? Kata-kata yang singkat mewakili ide yang ingin disampaikan di dalam iklan tersebut. Diingat, di dalam iklan itu pasti ada yang namanya kata kuncinya. Di dalam sebuah iklan, tentu ada cara menyampaikannya. Berikut cara penyampaian iklan. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian, gunakan bahasa yang memikat dan persuasif. Persuasif itu apa? Mengajak. Betul kan? Kalau iklan itu salah satu isinya adalah mengajak. Dan kemudian gunakan kata-kata yang positif tentunya. Oke, Ibu berikan sebuah contoh. Perhatikan iklan berikut dengan seksama ya. Dibaca, Pesona Pangan Nusantara ke-10. Mari kita cari yang namanya kalimat pada iklan di samping. Kalimat pada iklannya apa? Pesona Pangan Nusantara. Kemudian kita cari yuk kata kuncinya apa sih? Oke, kata kunci dari iklan di samping adalah pangan Nusantara. Kita bisa lihat kata kunci itu kata-katanya lebih apa? Simple ya. Oke, dan mewakili dari isi iklan tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran dengan Ibu kali ini Bu Nani cukupkan sekian. Tapi ada oleh-olehnya. Apa ini? Penugasan. Tugasnya itu adalah apa? Nah,
Buatlah satu aktivitas yang mencerminkan upaya kita dalam pembangunan sosial budaya. Contohnya seperti apa, Ibu? Contohnya ada pada slide 6 tadi. Contoh-contoh upaya pembangunan sosial budaya. Misalkan, Bu, boleh nggak saya menggambar batik, kemudian saya warnai? Boleh sekali. Atau, Ibu, aku ternyata bisa bikin kue tapi berbentuk batik. Itu pun sama, termasuk contoh pembangunan sosial budaya. Atau, Bu, aku mau menari. Aku pernah diajarkan sama ibu guru di sekolah atau sama mama, atau aku juga pernah ikut sanggar tari. Jadi aku videokan saja ya, Bu, menari. Boleh, sama sekali, itu boleh ya. Atau, oh iya, aku pernah pergi ke museum dan kebetulan fotonya masih ada. Itu pun silahkan, tapi diberikan penjelasannya ya. Oke, laporannya boleh berbentuk foto ataupun video. Jangan lupa nanti dilaporkan ke ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.